Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu materi mengenai usaha dan pesawat sederhana. Nah, untuk yang pertama ini, di bab kedua ini Bapak membahas mengenai usaha dan daya. Oke, kita lanjut saja. Usaha, simbolnya adalah W. Itu kalau di bahasa Inggris kan adalah work atau kerja ya. Apakah usaha itu? Bagi sebagian orang, kata usaha atau kerja berarti sesuatu yang mereka lakukan untuk memperoleh uang. Nah, seperti orang tua kalian yang pergi keluar pada pagi hari untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, itulah yang disebut dengan usaha. Nah, tapi di sini usaha itu dalam pelajaran IPA, usaha itu beda artinya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam IPA atau fisika, usaha itu adalah gaya yang dikerahkan sehingga menempuh jarak tertentu. Ya, itu tadi beda usaha dalam kata kita sehari-hari, yaitu bekerja atau mencari nafkah atau mencari uang. Contohnya ada banyak ya. Itu salah satu contohnya adalah orang tua kalian, itu adalah melakukan usaha atau kerja. Tapi dalam fisika atau IPA, usaha itu adalah gaya yang dikerahkan sehingga menempuh jarak tertentu. Oke, di sini pengertian usahanya. Dalam fisika, usaha erat kaitannya dengan gaya dan jarak. Usaha adalah perkalian antara gaya yang diberikan dan jarak yang dihasilkan. Usaha dilambangkan dengan huruf W, work ya, W-O-R-K dalam bahasa Inggrisnya work, dengan satuan joule, J. Gaya dilambangkan dengan huruf F, force, dengan satuan Newton, sedangkan jarak disimbolkan dengan huruf S dengan satuan meter. Sehingga dapat ditulis rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya tadi joule, F sama dengan gaya, satuan Newton, dan S adalah jarak, satuannya meter. Bagaimana jika pada suatu benda bekerja lebih dari satu gaya atau banyak gaya, kita bilangnya. Kalau kalian banyak gaya, mungkin orang nggak suka. Tapi di sini kalau dalam IPA atau fisika, semakin banyak gaya, maka usaha yang dilakukan mungkin akan semakin besar. Karena apa? W sama dengan F1 gaya 1 tambah gaya 2 tambah gaya 3 dan tambah gaya seterusnya dikali dengan S, yaitu perpindahannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku paketnya halaman 77, tabel 2.1. Nah, nanti kalian stop videonya, kalian buka bukunya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 pernyataan. Yang mana 5 pernyataan ini manakah yang termasuk usaha dan mana yang termasuk bukan usaha. Nah, di sini ada 5 pernyataan ya. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Dan yang kelima, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, itu dia ada 5 pernyataan sesuai dengan buku paket kalian ya, halaman 77. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya. Ingat kata kuncinya tadi ada gaya, ada perpindahan. Jika usaha itu adanya gaya yang menghasilkan benda yang melakukan perpindahan. Nah, di sini Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, gayanya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Berapakah usahanya? Itu tadi kalau kita ikuti rumusnya W sama dengan F kali S. Di sini tulisnya delta, yaitu rata-rata ya, rata-rata jarak yang ditempuh. F kali S. Di sini F-nya 10 Newton. Dan jarak yang ditempuhnya atau perpindahannya itu sejauh 20 cm.
cm diubah menjadi meter menjadi 0,2 meter. Sehingga usaha yang dilakukan Beni adalah 2 Joule. Nah, untuk yang kedua, mangga dengan massa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Usaha yang dilakukan mangga tersebut adalah, di sini rumusnya yang tadi ya, W sama dengan F kali S. Di sini F, karena tidak dijelaskan gaya, maka di sini pakai gaya berat. W, weak, berat ya, gaya berat. Gaya berat itu adalah massa kali gravitasi. Di sini massa kali gravitasi. Massanya adalah 500 gram diubah menjadi kilogram, itu hasilnya 0,5 kilogram dikali gravitasi. Walaupun tidak tertulis, biasanya gravitasi itu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. 10 meter per sekon kuadrat itu adalah gravitasi. Dikali S. Di sini tidak ada perpindahan bahasanya, tapi ketinggian mangga itu dari atas ke bawah itu termasuk berpindah, itu adalah 2 meter. Maka 0,5 kali 10 kali 2 meter itu sama dengan 10 Joule. Itulah usaha yang dilakukan oleh mangga. Yang ketiga, ini perhatikan ya, ini agak Bapak perjelas. Salma mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Gayanya ada ya, gayanya 50 Newton. Dari, ingat asalnya, perpindahan ya, titik awal. Dari arah rak daging ke rak sayuran. Kalau ada dari arah rak daging ke rak sayuran, ada perpindahan ya. Namun dia kembali lagi ke rak daging, kembali ke posisi semula. Jika kembali ke posisi semula, pelajaran kita tentang perpindahan, maka perpindahannya itu adalah 0. Tidak melakukan perpindahan, walaupun jarak yang ditempuh ada ya. Nah, jadi karena dia kembali lagi ke posisi semula dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging, maka perpindahannya sama dengan 0. Berapapun usaha yang dia lakukan, mau itu 50 Newton, 1000 Newton, 1.000.000 Newton, jika perpindahannya 0, maka usahanya itu adalah 0. Sama dengan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kita lihat ada orang yang bekerja banting tulang, peras keringat, sana kemari, tapi tidak ada perubahan kehidupannya. Artinya perpindahan kehidupannya itu tidak dari yang tidak ada menjadi ada, itu juga disebut dengan usahanya 0, karena perpindahannya tidak ada. Maka di sini Salma tidak melakukan usaha, karena tidak melakukan perpindahan. Yang keempat, Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton. Ada ya, ada gayanya 5 Newton. Hingga telur tersebut pecah. Keterangannya cuma sampai di situ. Berarti kan tidak ada perpindahan. Karena tidak ada perpindahan, maka tidak melakukan usaha. Ya, jelas ya. Dan yang terakhir nomor 5, balok bermassa 2 kg. Sini massanya 2 kg ya. Dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton. Ada gayanya sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ada perpindahannya. Sudah jelas berarti ini melakukan usaha. Kita lihat berapa usahanya. W sama dengan gayanya tadi 40 Newton kali perpindahannya 2 meter, yaitu 80 Joule. Di sini massa tidak berpengaruh, karena yang dilihat hanya gaya dan perpindahan. Jadi tabel 2.1 halaman 77 kalian tadi dapatlah diambil kesimpulan seperti ini. Pernyataan 1, Beni mendorong meja itu adalah merupakan usaha. Dan mangga yang jatuh itu juga termasuk usaha. Sedangkan Salma mendorong kereta dari posisi arah rak daging kembali lagi ke rak daging, artinya tidak ada perpindahan, itu juga bukan termasuk usaha. Yang keempat, Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton, namun tidak ada perpindahan. Ini juga bukan namanya usaha. Dan yang terakhir, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton. Ini sudah jelas-jelas ada gaya, ada perpindahan. Maka di sini ada usahanya. Jadi inti dari usaha itu adalah ada gaya yang dilakukan
dan ada perpindahan yang terjadi. Ya. Jadi kalau tidak ada salah satunya berarti tidak ada tidak ada usaha. Walaupun seperti Bapak bilang tadi, gaya yang kalian lakukan itu sangat luar biasa, namun tidak ada perpindahannya. Bapak contohkan, kalian ingin mengincar seorang perempuan untuk laki-laki ya, mengincar perempuan untuk dijadikan pacar. Selama ini mungkin masih teman. Kalian sudah bergaya seganteng mungkin, sewangi mungkin, namun posisi kalian itu masih tetap teman, tidak berpindah menjadi pacar. Itu juga tidak ada namanya usaha. Gayanya saja yang besar, namun usahanya nol, karena tidak ada perpindahan. Oke ya, nggak usah baper ya bagi yang udah melakukan gaya besar-besaran, tidak ada usahanya ya. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu daya atau power. P simbolnya ya. Mungkin pada suatu alat pernah kalian lihat tulisan 1,5 pH atau HP, atau juga seperti yang di AC biasa kalian dengar istilahnya PK ya. Nah, kalau pH itu atau HP itu adalah dari power horse atau horsepower, daya kuda. Jadi satuan daya itu adalah pH, bisa salah satunya adalah pH ya. Daya adalah kecepatan dalam melakukan usaha, atau boleh juga disebut besarnya usaha dalam setiap satuan waktu, sehingga dapat ditulis dalam persamaan berikut. P, daya, sama dengan usaha dibagi waktu, W per T, di mana W itu tadi adalah gaya kali perpindahan. Kalau kita masukkan ini ke sini, maka hasilnya P sama dengan W tadi, F kali S per T. Sedangkan S per T itu adalah rumus dari kecepatan, sehingga dapat juga didapati rumus yang lain, P sama dengan gaya kali kecepatan. Nah, ini keterangannya, apa itu P, apa W, apa itu T, apa F, ada V. Nah, jadi satuan daya itu adalah Joule per sekon ya, Joule per sekon, J per S. 1 Joule per sekon setara dengan 1 watt. Nah, istilah watt ini mungkin sudah nggak asing bagi kalian ya. Biasanya alat-alat elektronik itu kebanyakan menggunakan istilah watt. Seperti lampu ada beberapa watt, listrik kalian atau berapa watt gitu. Jadi istilah watt itu adalah satuan daya ya. Ada juga satuan yang lain seperti Bapak bilang tadi, PK. Ini biasanya dipakai untuk AC atau mesin ya. Di mana 1 PK itu 746 watt. Nah, jadi kalau kalian punya AC 1 PK, berarti dia memakan daya listrik kalian 746 watt. Jadi kalau setengah PK yaitu tinggal dibagi 2 aja ya, ataupun 2 PK tinggal dikali 2. Oke ya, itu tadi mengenai daya. Sekarang tugasnya. Tugas kalian di sini ada 2, yaitu 2 soal. Soal pertama mengenai usaha dan soal yang kedua mengenai daya. Dikerjakan di buku latihannya. Soal yang pertama, seorang anak mendorong meja dengan gaya 20 Newton sehingga meja berpindah sejauh 150 cm. Nah, ini 150 cm, jangan lupa diubah dulu ke meter. Berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Itu kalian cari ya, berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, seorang anak menarik meja dengan gaya 40 Newton sehingga berpindah sejauh 30 meter dalam waktu 0,5 menit. Ini 0,5 menit atau setengah menit itu diubah menjadi sekon atau detik, sehingga nanti dapat berapa daya dia ya. Oke, itu aja tugas kalian hari ini dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi tadi ataupun tugasnya, dapat kalian hubungi Bapak melalui WA pribadi Bapak. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi